La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka ta'alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ya Pak, ada gagasan. Bagus gagasan. Kenapa Ustaz udah punya hoodie, aku kok belum ya? Jadi endorse. Gas kenur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan totalitas loyalitas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang muslim. Dari kota Tasikmalaya kita menyampaikan pesan persatuan Indonesia bahwa hanya dengan satu gerakan saja kita mampu mengguncang Indonesia bahkan dunia. Dari satu gerakan yang sederhana yang diinisiasi oleh para pemuda dari Lampung, Bang Sani dan para foundernya yang kemudian hadir juga pada hari ini, riding berhari-hari. Semoga diberikan kesehatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari gerakan yang sederhana yang tidak ada tendensius politik, tidak ada kemudian dorongan-dorongan yang lain, murni sebuah gerakan untuk membuat gempar yang ada di Indonesia yang mampu melewati badai Covid ketika semua komunitas tumbang ketika Covid. Tapi komunitas biker subuhan di Batam, di Balikpapan, Samarinda, seluruh Indonesia terus aktif memakmurkan masjid. Takbir. Ini bukan komunitas kaleng-kaleng. Dari komunitas biker subuhan bergabung para anak muda yang putus sama pacarnya, gabung sama biker subuhan. Yang tadinya jemput pacar, sekarang joknya sepi. Ya isi dengan temannya. Dulu bonceng wanita, sekarang bonceng sahabatnya ke masjid. Meskipun itu sahabat entah ikut udunan bensin. Dari Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Ada yang dari Singapore, Malaysia, and other country, and of course from Singaparna. Singaparna hadir. This is my brother from Singaparna, very close from Singapore. This is from Singaparna. Yes. And in Tasikmalaya, this is Cihaur Beauty, you know. Yes, Cihaur Beauty. And then from
sweet water. Maka gerakan bikers subuhan ini, Masya Allah, saya keliling-keliling Indonesia, alhamdulillah. Selama COVID bertahan, mau kemana-mana gak usah takut, gaspol, rem sedikit. Gas Ustaz, subuh berangkat, zuhur sare, zuhur tidur. Enggak, ternyata subuhannya ngegas. Siapa yang subuhnya sukses? 5 waktu yang lain, 4 waktu yang lainnya insya Allah selamat. Ini yang ditakutin sama Yahudi, laknatullah alaih. Kalau anak muda subuhnya udah ke masjid, berbondong-bondong. Anak muda udah ke masjid, mantap, gegir, gemeter itu. Yahudi lihat, apalagi sekarang kalau teman-teman bikin instastory dari Tasikmalaya menyampaikan pesan perdamaian kepada dunia untuk kemudian menghentikan gencatan senjata itu untuk melawan serangan dari Israel laknatullah alaih. Terus menyebar, nggak cuma di Palestina, sekarang udah ke Libanon, warganya jadi korban juga. Masa nggak mau melek ini dengan kekejaman ini? Kita suarakan dari kota Tasikmalaya. Maka kemudian mudah-mudahan gerakan ini menginspirasi seluruh dunia. Nanti kedepannya ada baik kesubuhan di seluruh dunia. Sekarang ridingnya mungkin dari sini sampai ke Lanut ya, sampai Lanut. Nanti kapan-kapan kita akan riding dari Indonesia, bebaskan Gaza. Takbir. Riding kan kalau ke Gaza. Korea. Astagfirullahaladzim. Riding dari sini ke Gaza. Bismillah. RX. Jumkanbu. Vespa. Gas copot. Tarik terus. Mantap. Maka pertemuan ini luar biasa. Ini kali kesekian kota Tasikmalaya menjadi tuan rumah bagi Silatnas Bikers Subuhan. Saya cuma bagian dari debu-debu perjuangan teman-teman semua. Maka saya dan Ustaz Evi, guru saya tercinta, hadir menemani. Insya Allah kita akan banyak mendengar hikmah. Sebetulnya saya sekarang jadi MC. Ustaz. Jadi saya sedikit aja, nanti kita banyak sharing cerita tentang pengalaman bikers. Bikers itu komunitas yang luar biasa. Dulu saya ingat saya temenin Ustadz Evi di Universitas Siliwangi tahun 2016. Ustadz Evi dulu nanya, mau nemenin, kan pakai bahasa Sunda tapi saya Indonesia ini, mau nemenin aku nggak? Itu kenangannya. Jadi Ustaz Evi itu bilang, mereka kebetulan ulang tuh di mana? Di Unsil. Saya akan bilang, mau nemenin aku nggak? Di mana? Di Unsil, Universitas Siliwangi. Oh, oke Ustaz, ayo, saya mau kesana Ustaz, nemenin Ustaz. Oke, pakai apa? Motor. Disangkanya bercanda, mandi bolu, Josh, pakai motor, biker. Sampai ke Tasikmalaya, Unsil. Itu kali pertama saya bersama Ustaz Evi di kota Tasikmalaya. Karena istri saya sebenarnya orang sini juga, Syai Amis, Jamis, Panjalu. Oh, kalau orang Ciamis Panjalu itu ngomong Sunda itu kayak ngomong Korea. Kemana? Cenggir, tuh, kita sering ngomong. Aduh panjang. Tasikmalaya, baik-baik. Saya suka diskusi. Ustaz, ada segmen yang hampir kita jarang ada Ustaz yang mau masuk ke sini. Segmen apa itu? Segmen bikers, anak muda. Sedikit yang mau mendakwahi anak muda bikers. Kenapa? Karena bikers itu identik dengan seks, drugs, and alcohol, woman, mabok, kawan-kawan. Kalau anak bikers identiknya dengan wanita, identiknya dengan minuman keras, identiknya dengan drugs. Ini akhirnya berubah. Ternyata ada gerakan yang muncul, bikers subuhan. Dan kita dukung.
Biker Subuhan ada di saya sering ngisi di Biker Subuhan, baru sekali ngisi di Biker Subuhan Bandung. Padahal kita di Bandung ya Ustaz. Perwakilan Bandung. Biker Subuhan Bandung hadir. Wah ada, alhamdulillah seorang, 2, 3 Pak, berempat Pak. Bandung. Tuh kira-kira itu. Oh itu ada Bandung. Bayaran. Maka ada bikers yang harus diisi riding akhirnya. Saya ingat pengen dakwahin anak bikers itu, ternyata kalau pakai motor Matic itu diremehkan. Mau datengin motor yang besar pakai Matic, dia nggak nyerem, nggak diajak ngobrol, diajak ngobrol, nggak diajak ngobrol. Sampai akhirnya motor datanglah ada seseorang. Ustaz nggak akan bisa kalau ngajak ngobrol anak bikers pakai itu Ustaz. Nggak apple to apple kalau ngedakwahin anak motor yang gagah besar itu. Ustaz datang pakai Xeon, bisa diremehkan Ustaz. Betul saya bilang, memang saya diremehkan. Nggak diajak ngobrol, disapa aja nggak, ditawarin kopi juga nggak. Akhirnya teman saya ini Ustaz, bismillah Ustaz. Ustaz suka Royal Enfield? Suka. Oke Ustaz, saya beli Royal Enfield buat Ustaz. Masya Allah, cicil Ustaz. Oh, dicicil ternyata. Oke, akhirnya dakwah pakai Royal Enfield. Ternyata begitu datang pakai barulah didengar. Oh, Ustaz Enfi juga datang. Gablek pakai Harley. Dan sukunya terlebih. Jadi pernah ya Bon, pernah ada orang sudon datang ngebut baik, lain ngebut, ente nanyakan remnya di mana? Tergantung. Ternyata dakwah itu butuh ada segmentasi dakwah yang jelas. Mungkin saya sedikit sampaikan karena temanya itu kalau tidak salah Persatuan Indonesia. Maka Persatuan Indonesia ini terdapat pada sila ketiga di Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita jangan sampai lupa bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini diwariskan oleh orang-orang yang bersejarah dan menyejarah. Dan akhirnya kita mendapatkan poin penting di sini. Persatuan Indonesia artinya ada kemakmuran, keadilan, lalu kemudian ketentraman, kenyamanan bagi siapa. Persatuan Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, suku, adat, bahasa. Ini kemudian menjadi seragam. Bukan artinya kita diseragamkan, tapi kita memang beragam. Sehingga kemudian kita tumbuh kembang menjadi umat masyarakat yang dewasa. Dari Persatuan Indonesia ini kita belajar bahwa bagaimana akhirnya Biker Subuhan ketika Silatnas kemudian di kota Tasikmalaya, bersatulah kemudian orang-orang yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, dan seterusnya yang lainnya, bahkan dari Singapura, untuk kemudian mengerti bagaimana adat budaya ada orang-orang yang Sunda. Sehingga kemudian kita juga saling nerimo apa ada yang ada di sini. Sehingga ini yang jadi nikmatnya. Apapun agamanya, bahkan kalau lebih luas lagi Persatuan Indonesia pun jadi selalu bisa terima. Ketika berbuat baik kepada siapapun, kita udah nggak lihat lagi apa sukunya, dari mana dia, apa agamanya. Satu nusa, satu bangsa itu senantiasa menjadi bahasa persatuan kita. Tapi kenapa hari ini berbeda? Satu nusa, satu bangsa malah saling mangsa. Cuman gara-gara beda klub sepak bola bisa hancur nyawa seseorang. Cuman gara-gara beda seragam sekolah bisa hilang nyawa seseorang. Baru kejadian beberapa waktu lalu juga. Sedih mendengarnya. Maka kemudian permasalahannya ada apa? Kalau kita lihat di Quran surat Ali Imran ayat 102. Oke, mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci awalnya ada di sini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ini kunci utama. Setiap khotib Jumat selalu bawakan ini sebagai khutbatul hajah. Awalannya pasti baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman,
siapapun dari kita diajak untuk senantiasa kuatkan keimanan. Hai orang-orang yang beriman, imannya kalau dalam kitab Sulamut Taufik bukan sekedar iman taklid, tapi imannya iman ilmi, ningkat jadi berilmu. Ada ilmu yang mewakili dia untuk kemudian dia beriman kepada sesuatu. Kalau iman taklid ikut aja, berdosa kalau kita nggak mau belajar. Maka mulai naik ke iman ilmi, mulai untuk belajar untuk bisa meyakini sesuatu untuk dijalankan. Nanti dari iman ilmi naik ke iman iyah, untuk kemudian merasakan Allah dengan hati, merasa cukup Allah dengan hati kita. Hamud dunya zulmatun fil qalbi wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Siapa yang sering khawatir urusan dunia itu akan gelap hati. Siapa yang senantiasa mengkhawatirkan urusan akhirat, hatinya akan cerah. Dunia ini jadi ringan ketika hati ini senantiasa khawatir sama urusan akhirat. Gak ada yang dia sibukkan kecuali urusan akhirat. Nah, orang-orang yang beriman ini diajak untuk kuatkan keimanan, tingkatkan ketakwa. Rata-rata di Quran kalau bicara iman takwa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Selalu iman ke takwa, iman takwa, upgrading. Ada rasa takut yang hebat dari seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak kalah sama namanya dingin subuh, dia nggak kalah sama kantuk. Dia sedikitkan waktu tidurnya untuk menghabiskan berjumpa dengan Allah. Setiap malam dia nikmati, bahkan keringat air matanya dia habiskan di medan dakwahnya, di perjuangan dakwahnya. Mungkin kelihatannya sederhana, cuma baik kesubuhan, dianggap sebelah mata, nggak apa-apa, dianggap sebelah mata sama manusia, tapi di hadapan Allah insya Allah kita mulia. Gerakannya sederhana, serius, tapi mewah di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tolong kuatkan keimanan, betul-betul sungguh-sungguh dalam ketakwaan. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. Lillah billah ilallah. Hijrahnya kita karena Allah, berubahnya kita karena Allah. Ada motornya kita kemudian dipakai di jalan Allah, punya harta dipakai di jalan Allah, semuanya habis hanya untuk Allah. Lillah billah ilallah. Dan sebenar-benarnya takwa, gak ada yang dicari kecuali ridhonya Allah. Tujuannya manusia itu diciptakannya ibadah. Quran surat Az-Zariyat ayat 50. Tapi tujuan ibadahnya kita itu bukan dunia. Tujuan ibadahnya kita itu Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigo amardotil. Jemput ridhonya Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya. Jangan mau dibimbing sama nafsu, tapi bimbinglah diri kita dengan wahyu. Kalau kata Allah berangkat, baik dalam keadaan ringan maupun berat, berangkat. Maka kemudian kata Allah, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada manusia itu yang ingin hidup tapi takut mati. Dan ada manusia yang kedua, ingin mati tapi takut hidup. Yang ketiga, ini harus dari profilnya kita. Manusia yang siap hidup dan siap mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup, sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk siap hidup menjalani kehidupan. You yakin Allah yang jamin, gak akan khawatir. Kenapa kita khawatir dengan uang yang sedikit? Lebih tenang mana? Megang uang 1 juta tapi jauh dari Allah, megang uang 100.000 tapi dekat sama Allah. Lebih tenang yang mana? Jangan pakai pilihan yang ketiga. 1 juta tapi jauh dari Allah, 100.000 tapi dekat dengan Allah. Yang mana? 5 juta. Allahu la ilaha illallah. Pilihnya kita 1 juta dekat sama Allah. Pengennya gitu. Itu pilihan yang ketiga. Tapi kalau kondisinya di antara kondisi yang tadi, cuman ada 2. 1 juta jauh dari Allah atau 100.000 dekat dengan Allah.
Akhirnya bukan masalah angka, tapi tentang kepada siapa melekatnya ini harta. Kalau hartanya melekat kepada selain Allah, maka tidak akan pernah nyaman dan tidak akan pernah tenang. Kalau masih cari kebahagiaan bukan bersama dengan Allah, gak akan pernah nyaman, gak akan pernah bisa tenang. Kalau motorannya kita di jalan Allah, tenang, aman, nyaman, bahagia. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi, nauzubillah, tabrakannya pun ketika seseorang yang ada di jalan Allah, syahid insya Allah. Antum berangkat naik motor mau subuhan, tabrakan di jalan, syahid. Wa may yakhruj min baiti muhajiran illallahi wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa ajruhu Allah. Gimana enggak amprang itu orang yang senantiasa dekat sama Allah. Maka kemudian Bung Tomo ketika memerdekakan bangsa Indonesia berjuang di Surabaya, are-are Surabaya, Bung Tomo datang kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ya Syekh, apakah perjuangan kami melawan sekutu Belanda termasuk bagian dari jihad fisabilillah? Lalu kemudian kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ini bagian dari jihad, maka keluarlah resolusi jihad. Maka kemudian Bung Tomo lari ke medan juang, menyemangati anak-anak Surabaya, anak muda Surabaya dengan mengatakan, hari ini telah jelas kepada kita, ini bagian dari jihadnya anak muda untuk melawan sekutu Belanda. Lalu Bung Tomo meneriakkan satu kalimat yang membakar semangat anak muda. Beliau mengatakan, takbir, Allahu Akbar. Dikutip dalam Api Sejarah karya Prof. Mansur Surya Negara, seandainya tidak ada kalimat takbir, saya bingung dengan apa saya membakar semangat anak muda pada saat itu. Ini yang kemudian menjadikan persatuan Indonesia. Anak muda lupa. Sekarang kemudian malah kalau misalkan lagi galau, yang dia cari malah musik yang slow. Bernadia, Tulus, lemah mental, galau, diem. Coba kebayang kalau Belanda nyerang kota Tasikmalaya atau Indonesia dalam keadaan mental anak muda saat ini seperti ini. Oh, ini kerusakan. Sekop. Itu Belanda udah mau nembak, kata jenderalnya, brother, gak usah ditembak. Kenapa jenderal? Biarkan dia terbunuh dengan perasaannya. Lemah. Maka teman-teman yang saya cintai karena Allah, yang pertama Quran surat Ali Imran ayat 102 ini jadi pegangan buat kita semua gitu. Ini yang pertama. Yang terakhir, yang kedua. Yang kedua, waqtasimu bihablillahi jami'an. Jadi PR-nya nih yang kedua, waqtasimu bihablillahi jami'an. Quran surat Ali Imran ayat 103 ini. Bawah. Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah kalian semuanya, dan janganlah berpecah belah. Jangan mau kita diadu domba dengan isu-isu yang receh. Jangan mau kita dipermainkan dengan isu-isu yang receh. Jangan ada di kubangan ketika antar ustaz itu saling diadukan, enggak usah. Kita fokus saja, waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan janganlah kalian terpecah belah. Kenapa? Karena fa'alaqa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Karena Allah sudah mempersatukan hati kita semua dan menjadikan kita saudara. Meskipun kita berbeda-beda daerah, tapi engkau saudaraku dan aku adalah saudara. Sulitmu menjadi bagian, sedihmu pun jadi sedihku, sakitmu jadi sakitku. Inilah yang namanya utuh, satu keutuhan, kesatuan, persatuan. Itu dari satu utuh yang terpisah-pecah jadi satu kesatuan utuh. Jadi satu anggota badan. Ini sesuai dengan sabdanya baginda Nabi wa habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat muslim itu bagaikan satu tubuh. Kalau satu sakit, maka semuanya merasakan sakit. Maka kita hari ini sedang membangun peka terhadap rasa sakit itu. Maka yang terakhir saya percepat 104. Ini pesan saya buat Biker Subuhan Indonesia. Yang 104 adalah tugas kita.
Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang pertama adalah perlu ada di antara kita yang mengumpulkan, mengkelompokkan, mengorganisir gerakan dakwahnya. Wal takum minkum, di antara kalian, ayo buat kumpulan itu. Kalau sekarang udah ada bikers subuhan, ada yang dari Bandung, ada yang dari Tasik, and then also from Singapura. Kalau dari Singapura harus pakai bahasa Inggris nggak sih? Melayu ya? Oh Melayu ya Pak Ade? Ah iya Pak C. Iya. Dari Singapura, dari manapun, ayo dari sekarang cek data lagi. Ada berapa member aktif bikers subuhan kota kami? Berapa yang terdatanya? Yang aktifnya berapa? Yang balik kanan, balik kepada kemaksiatan, kejar lagi. Yang ada, kuatkan. Yang belum aktif, ayo aktifkan kembali. Dulu suksesnya Rasulullah Muhammad SAW itu dengan cara mencari yang hilang, menguatkan yang ada, mengumpulkan yang tercecer untuk jadi satu kekuatan lagi. Mulai data lagi dari sekarang. Ayo data lagi. Berapa membernya kita nih yang udah ada? Misalkan Balikpapan, saya pernah bantu mapping. Oke, Balikpapan yang daftar ada 200 anggotanya. Yang aktif ada berapa? 7 Ustaz. Kalau lagi berangkat berapa? Kalau ada acara 30 Ustaz. Kalau lagi ada event 150 Ustaz. Kalau ngaji 7 Ustaz. Maka mulai dikuatkan, meskipun cuma 7 kuatin. Itulah tim intinya, tim inti dakwahnya. 7 urusin yang lainnya dulu. Dari yang lain cari yang lainnya lagi. Terus wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, menyeru kepada nilai-nilai kebaikan. Ajak. Kira-kira masih banyak gak bikers anak muda yang belum tahu tentang bikers subuhan? Kira-kira masih ada? Halo, assalamualaikum, masih ada? Cek aja dari sosial medianya, perbandingannya berapa? Banyaknya anak muda di kota kita, bandingkan sama followers kita. Bikers subuhan yang ada di kota kita, bandingkan dengan kondisi anak muda yang berapa perbandingannya? Kalau mau lihat lagi data realnya, ayo kita datang ke majelis. Cari, lihat ada berapa di perbandingan. Komunitas bikers motor, jangan-jangan belum pernah kita mapping. Ada berapa komunitas bikers motor yang ada di sekitar kita? Boleh nggak komunitas ereking gabung sama bikers subuhan? Boleh. Boleh nggak komunitas Vespa gabung sama subuhan? Boleh. Boleh nggak yang Bejul ikut sama bikers subuhan? Boleh. Harley boleh juga gabung? Boleh. Apapun boleh. Ayo kita ajak yang belum punya motor. T-bangers. T-bangers subuhan. Maka mulai datang teman-teman. Wal takum minkum ummatun yad'una wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini yang saya ingin sampaikan yang terakhir, yang ketiga. Tolong, ini pesan banget. Bangsa Indonesia lupa, pemerintah juga lupa bahwa yang utusan bangsa ini satu, miras. Halo, assalamualaikum. Peringatannya jelas di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91. Yang pertama, Homer ini yang merusak. Gak bisa dibiarkan. Harus ada satu suara yang menyuarakan bahwa Homer tidak akan pernah membuat Indonesia jadi lebih baik. Halo, assalamualaikum. Maka ajak untuk kita hijau ini, tinggalkan Homer. Dengan Homer ada seorang anak yang rela, ada seorang anak yang tega bunuh ibunya. Dengan Homer ada kejadian di daerah Sulawesi, cuma gara-gara perdebatan ayam dulu, telur dulu, mati itu teman-teman. Gara-gara Homer koreknya ke bawah teman, mati temannya. Kalau seandainya Homer itu sesuatu yang baik, mungkin bangsa ini menang merdeka dengan Homer. Tapi bayangkan kalau kita melawan penjajah dengan Homer. Halo, assalamualaikum. Kebayang Belanda mau nembak. Oh kuai. Gak usah ditembak, mati. Homer, satukan suara untuk jadikan anak muda jauh dari Homer. Siap? Siap. Demi menjaga persatuan Indonesia. Saya dari Bandung, Persik Bandung. Saudara teman-teman semua. Papa saya dari Jakarta, Persija, The Jack. Tapi apakah saya pernah punya keinginan membunuh ayah saya? Demi Allah tidak ada. Nah, saudara saya ngisi di The Jack, di Persija, saya ke Jakarta, ada teman kita yang The Jack. Akur, bahkan saya nitip jersey Persija yang ori buat
oleh-oleh buat ayah saya. Saya kasih ke ayah saya, dipakai ke masjid. Atuh baru dak aing kebetulan eta aing. Babena aing. Nah, saya